orang yang hanya tahu nama tapi tidak tahu barangnya, maka kafirlah dia. Nah, adapun baginda Nabi sahabat untuk mengetahui segala persoalan, karena segala persoalan itu harus ditemukan barangnya, dan barangnya ada pada diri. Maka itulah man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari Tuhan, hukum Tuhan, barjah, syirat, neraka, surga, barjah, semuanya adalah keluar dari diri, maka dia akan tersasar. Ya, karena tidak akan ketemu barangnya. Karena barangnya ada pada diri. Abah sudah bahas kemarin, kita ini alam, dikatakan alam sogir, tapi sebenarnya kitalah alam kabir. Maka kiamat yang sebenarnya adalah bukan kiamat hancurnya bumi, tapi kiamat bagi diri kita adalah pada saat kematian. Wa nukhrijul lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Ini orang suka salah bahwa kematian itu kiamat sugro, padahal kematianlah kiamat kubro itu. Sahabat, karena dunia ini akan selalu ada. Ya, Abah kasih tahu pada kalian supaya kalian itu paham tadi semua, ya. Maka marilah memahami tentang tafsir Al-Quran, jangan terjebak hanya tafsir mulkiyah. Naiklah kepada malakutiyah, naiklah pada tafsir lahutiyah, jabarutiyah, lahutiyah, tafsir dengan firman bil firman. Tafsir Allah, firman Allah dengan firman Allah. Karena yang tahu firman Allah hanya Allah, sahabat. Dan itu bisa diketahui selama kita sudah mampu mempanakkan diri. Maka inilah yang harus kita hidupkan sekarang. Kalau tidak, kita beragama ini hanyalah dogma, hanyalah teori, hanyalah retorika, tetapi adalah kita kehilangan Tuhan. Islam Indonesia sudah kehilangan Tuhan. Sudah kelihatan berdampak pada ekonomi yang tadi semua. Manusia sekarang adalah bertuhankan uang tadi semua. Ya. Sadar nggak sadar manusia di tiap hari. Yang dijadikan Tuhan, Tuhan itu apa? Apa yang kau sandarkan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau harapkan, itulah Tuhan. Ya. Maka pada saat yang kau pikirkan hanya adalah uang, maka Tuhanlah uangmu itu. Maka itulah kenapa adalah orang bijak berkata, siapa yang membenci manusia karena agama, maka itulah Tuhannya agama. Dia bukan bertuhankan Allah, tapi bertuhankan agama. Siapa yang membenci manusia karena dia tidak bisa membaca Quran, berarti yang kamu tuhankan adalah Quran, adalah bukan Allah. Pada saat kamu membenci manusia karena perbuatan adalah perbuatan dosanya, berarti yang kamu tuhankan adalah norma, bukan Tuhan. Nah, marilah sahabat, karena sekarang ini adalah saatnya teknologi dibuka sudah luas. Maka teknologi, ilmu filologi, ilmu antropologi, sosiologi, ilmu geologi, ya, bahkan segala ilmu genetika, ilmu kromosom, DNA, tadi semua, ya, bahkan ilmu sekarang ini sudah ilmu pertanian sudah luar biasa, sahabat, ya. Maka disinilah sesungguhnya adalah kita akan masuk pada masa ilmiah sekarang ini. Sahabat, ini barangkali pernah dengar di Afrika ada seseorang yang ini adalah bahwa Abah membuat judul bahwa kita bisa terlahir dari keluarga orang lain. Kita bahkan bisa lahir bukan hanya di negara kita, bisa di India, bisa di Afrika, bisa di Kanada, bisa di Uganda, tadi semua, ya. Bisa di Palestina, bisa juga di Israel, tadi semua, ya. Maka hati-hatilah mengkafirkan manusia, membenci manusia. Kata Nabi, kau tidak akan dimatikan sebelum kekafiran itu berbalik pada dirimu. Maka marilah, Abah selalu mengajak kepada kita, bebaskan diri kita ini, jiwa kita ini dari penyakit kulit, sebagaimana Ayub bebas dari penyakit kulit. Marilah kita juga bebaskan kebutaan mata hati, sebagaimana adalah Yakub adalah dibebaskan dari butanya penglihatannya. Kita pun harus bebas dari penjara, sebagaimana Yusuf adalah juga terpenjara. Siapa sebetulnya Yusuf itu? Adalah jiwa kita. Apa penjaranya? Adalah jasad kita. Demikian pula Yunus. Siapa Yunus itu? Adalah jiwa kita yang terpenjara, yang terkurung, yang ditelan. Ditelan siapa? Ditelan ikan. Tadi semua, ya.
Dan siapa juga Ibrahim? Ibrahim adalah juga adalah tentang jiwa kita, ruh kita. Dan siapa Namrud? Adalah jasad kita yang menelan Ibrahim. Sesungguhnya kalau kalian paham isi Al-Quran itu hanya tentang itu. Siapa Musa? Adalah jiwa kita, ruh kita. Dan siapa Fir'aun? Adalah jasad kita. Sesungguhnya. Dan demikian pula siapa Adam? Adam adalah juga jiwa kita. Dan siapa iblis? Adalah tubuh kita. Maka inilah yang harus kita bebaskan, sahabat. Nah, ada bagus pertanyaan dari Mas Hengki, ya sahabat. Ia bertanya tentang, dia melihat video bahwa ada seorang yang lahir dari keluarga pendeta di Afrika. Yang mana pada saat anak itu mau dibaptis, anak itu tidak mau. Bahkan dia melantunkan ayat Al-Quran. Dia bilang, saya umat Muhammad. Di sini sahabat, Mas Firman, itu betul. Karena Al-Quran sendiri sudah mengatakan, surat Al-An'am 133, kita bisa lahir dari keluarga orang lain. Ya. Maka tadi, kelahiranmu pada keluarga yang lebih buruk, pada ibu yang susah, pada keluarga yang susah, atau kelahiranmu ulang itu pada keluarga raja, keluarga orang kaya, keluarga orang yang sukses. Dan inilah harus dipahami tentang kebangkitan. Dan marilah orang Islam sadarilah tentang kebangkitan itu nyata. Dan kebangkitan itu adalah bukan menunggu, adalah sesungguhnya adalah setiap hari kita menyaksikan kebangkitan. Cuma manusia tidak menyadarinya, sahabat. Maka demikian pula Allah sudah mengancam akan mengganti dengan manusia yang lebih bagus. Nah, inilah Abah sudah sampaikan di bulan Juli tanggal 27 kemarin, gerbang portalnya sudah dibuka. Maka kata Abah, maka orang-orang yang lama Bani Ad, Bani Samud, kaum Saba, kaum Babilonia, Mesopotamia, dia akan muncul kembali. Sementara manusia-manusia di alam bumi ini yang hanya di otaknya uang, makhluk akan ditenggelamkan karena tidak guna. Karena tadi yang dikeluhkan, yang disusahkan hanyalah tentang makan, semua ya. Hanya dikeluhkan hanya tentang makhluk. Maka inilah Abah menyaksikan sekarang adalah pintu portal itu dibuka lebar-lebar, kata Abah. Sampai 40 adalah 80% manusia akan masuk, adalah akan diibaratkan kalau wayang itu masukkan ke peti. Kemudian yang udah lama di peti akan dikeluarkan untuk bermain. Tadi sahabat. Ya. Maka marilah. Dan Mas Hengki tidak salah. Betul itu. Bahwa yang di Afrika itu memang sempat viral. Bahwa dia terlahir dari keluarga Kristen, keluarga pendeta. Tapi dia sebetulnya, itulah yang Al-Quran mengatakan bahwa kalian bisa dibangkitkan dari keluarga orang lain, sahabat. Maka Abah sudah membahas tentang kebangkitan. Begitu nyata kebangkitan itu. Bahwa sesungguhnya kehidupan kita minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sebelum kita bisa pulang pada Allah. Maka kita ini hanya dari tanah, kembali ke tanah, dibangkitkan dari tanah. Semua. Maka kemudian juga fiha tuhyauna wa minha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi ini kau dilahirkan, di bumi ini kau dimatikan, di bumi ini pula lah kau akan kembali dibangkitkan, dikeluarkan. Ada surat Ibrahim 48, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi lain, langit diganti dengan langit lain. Artinya pada hari di mana badan kamu diganti dengan badan yang lain. Tadi semua ya sahabat. Maka ruh tidak akan pernah mati, ruh tidak akan pernah berubah. Yang berubah adalah jasad dan si jiwa. Maka kehidupan adalah sebetulnya pendidikan kepada si jiwa. Dan jiwa itu adalah melekat pada jasad ini. Ya sahabat. Maka itulah. Maka jiwa, ruh itu akan nanti masuk kepada sesuai dengan tingkat keadaan pada saat dia mati. Tadi semua. Ya, itulah. Ashabus simal, ashabul yamin. Hanya sedikit sabikun as-sabikun. Ulaikal muqarrabun. Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sekarang ini manusia yang menguasai Al-Quran hanya sedikit sekali. Dari hasil riset hanya 1% manusia Indonesia, bahkan sedunia yang menguasai Al-Quran sesungguhnya. Dan Al-Quran menurut Syekh Muhammad Abduh
hanyalah setinggi-tingginya yang udah dikuasai manusia, baru 2%. Bayangkan itu. Al-Quran masih perawan. Al-Quran belum digali. Al-Quran belum dipahami. Maka disinilah Abah saya itu sudah menemukan 200 ayat tentang reinkarnasi. Manusia akan kembali lagi ke sini. Inilah kehidupan kita. Inilah panggung kehidupan. Karena inilah merupakan al-alamu mir'atu al-haq. Inilah perwujudan Allah yang tidak akan pernah tidak ada. Hanya akan dibangkitkan, hanya diulang-ulang pemainnya saja. Panggungnya tetap ada. Maka jangan aneh kalau seandainya, maka tadi jangan terjebak pada sosok. Jangan terjebak pada sosok Adam, sosok Sulaiman, sosok Ibrahim, sosok Musa. Karena itu adalah hanya nama peran. Sahabat. Maka bagi kalian yang tidak paham ya sudah. Nggak usah ikutin kajian Abah. Bahwa sekarang ini adalah Adam yang terakhir itu baru 10.000 tahun. Tapi Adam ada sesungguhnya kisah Adam itu sesungguhnya kisah kita. Kelahiran kita Adam itu. Maka inilah manusia suka salah menuduh pada seseorang sebagai manusia pertama. Bukan. Sahabat. Maka ada ratusan Adam. Akan diulang kisah Adam. Ribuan Adam. Ribuan Musa. Ribuan Ibrahim. Yang kalian harus pahami. Tapi hanya satu Muhammad Rasulullah. Itulah Muhammad. Ainullah, hakikatullah, wujudullah. Itulah merupakan wujud Allah. Tajali Allah. Allahu mubtada, nurus samawat. Itulah nurus samawat khobar mubtada sebagai Muhammad. Maka sahabat, yang dikatakan Mas Hengki tadi adalah tentang terjadi adalah bagaimana manusia dilahirkan dari orang lain. Kamu hati-hati membenci orang Yahudi. Kalau tidak, kamu akan dilahirkan di Israel. Kamu membenci orang Hindu, kamu bisa dilahirkan di India. Kamu membenci orang Buddha, kami bisa dilahirkan di Cina. Hati-hati. Marilah di sini bebaskan dari penyakit kulit. Pandanglah semua ini hanya drama Tuhan. Tuhan yang sedang nyamar, berpakaian dengan berbagai macam agama, dengan berbagai macam kulit, berbagai macam suku. Tapi sesungguhnya syuhudul kasrah bil wahdah. Hanya dialah. Inilah panggung dia. Inilah dongeng dia. Inilah drama dia. Sahabat. Maka apa yang dikatakan Mas Hengki juga terjadi di Kanada. Belum lama di Kanada ada seseorang yang lahir. Tapi sesungguhnya dia adalah pernah lahir di Tiongkok. Maka dia lahir kepada perut seorang ibu. Dia adalah di Denmark. Di Kanada. Maka begitu lahir dia sudah bisa bahasa Tiongkok kuno. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus kalian pahami. Sebetulnya Quran. Dan saya dikata Abah karena sekarang ini manusia tidak mengkaji Al-Quran. Dan dia meninggalkan Al-Quran. Itulah yang Allah menuliskan kisah Rasulullah yang menjerit pada Allah. Waqala Rasul. Dan Rasulmu menangis kata Allah. Ya Rabbi ya Tuhanku inna qaumi takhidu hadal Qur'ana mahjuro. Ya Tuhanku. Hamba-hambaku, umat-umatku nanti adalah. Mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka tahbid Quran tapi tidak mengerti isi Al-Quran. Mereka membaca kiroat tapi tidak mengerti bagaimana kiroat itu digunakan. Mereka membaca tajwid tetapi dia tidak pernah menggunakan tajwid dalam kehidupan. Padahal tajwid itu sesungguhnya adalah karena kita adalah merupakan Al-Quran berjalan. Maka kita adalah dengan orang lain adalah merupakan tajwid. Bagaimana idhar, bagaimana idgom. Dan Allah bahkan kepada Musa dan Harun untuk mendatangi Fir'aun menggunakan idgom tadi semua. Bukan menggunakan idhar tadi semua. Karena idhar berarti adalah Musa dan Harun ngamuk pada Fir'aun. Tidak. Hei Musa dan Harun, datanglah kepada Fir'aun dengan bahasa layyina, lemah lembut. Itu idgom tadi semua. Leburkan. Maka sesungguhnya inilah penggunaan tajwid yang sebenarnya. Dan kemudian indahkan lingkungan kita sebagaimana kau indahkan huruf demi huruf itu dibaca dengan kiroat. Sesungguhnya kiroat itu adalah mengindahkan hubungan makhluk dengan makhluk. Adalah hablum minallah, hablum minal alam, hablum minan nas. Itulah menggunakan kiroat. Supaya kau indah hubungan. Bagaimana simbiosis mutualisme. Kau bernapas dengan oksigen. Tapi oksigenmu akan diolah oleh hijau daun klorofil adalah dengan H2O plus
CO2 yang keluar napas kita diolah kembali menjadi O2 oksigen. Inilah merupakan adalah bagaimana kita hidup adalah dengan tumbuhan adalah memiliki hablum minal alam, berhubungan dengan alam, merupakan simbiosis mutualisme, saling membutuhkan di antara kita semua, ya sahabat. Maka di Kanada juga sama. Dan sebenarnya Mas Hengki, di Quran sendiri sudah dikatakan oleh Allah. Surat Al-An'am 133. Bismillahirrahmanirrahim adalah warabbukal ghaniyyu. Warabbukal ghaniyyu, dan Tuhanmu maha kaya. Ingat itu. Allah menegaskan, Allah itu ghaniyun. Maka tadi, kenapa manusia ini merasa miskin? Karena dia masih pirok dengan Allah. Karena Allah itu ghaniyun. Allah itu kaya. Allah itu rozak. Allah itu mugni. Cuma kamu tidak mau bersatu dengan Tuhan. Wayang-wayang yang lupa kepada dalangnya sendiri. Pada sesungguhnya kamu adalah wayang, tapi kamu dalang. Kamu adalah abid, tapi kamu juga ma'bud. Oh, abid wal ma'bud adalah wahid. Kaulah dalang itu. Maka disitulah kenapa di dalam ibadah kita adalah bagaimana ibadah yang butuh ibadatan itu adalah kau mengabdilah pada dalang. Bukan dirimu yang kau ada. Maka dalam perjalanan mempanahkan diri kita adalah bagaimana kita adalah memasukkan yang luar ini ke dalam dan mengeluarkan yang dalam keluar. Yang dohir kita tenggelamkan, yang batin kita nampakkan. Itulah ada harawis ngadharkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara li annahu kana satunya Allah al-batin tuh. Maka tetapi tidak boleh menjadikan Allah al-batin. Dilanjutkan oleh syai'ilah waqwa, dan kamu harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya apapun li annahu karena satunya Allah lah yang ad-dhahir, dialah yang dohir. Maka pada saat kau tenggelamkan seluruh isi alam ini, suhudul kasroh bil wahdah pada Allah, maka Allah yang wujud, maka makhluk ini adalah goib. Sesungguhnya yang goib ini makhluk yang salah. Justru Allah lah yang dohir, Allah lah yang wujud. Itulah katakan Allah hakul mubin. Hakun itu adalah nyata, mubin adalah jelas. Itulah Allah itu adalah sebenarnya adalah justru dialah yang paling nyata dari yang nyata, yang paling terang dari yang terang, yang paling wujud dari segala yang wujud dari semua. Bahkan seluruh isi alam ini hanyalah merupakan tajallinya, bayangannya. Sebagaimana anggaplah dia kayu, dialah yang ternyata telah menjadi meja kayu itu. Dan dialah yang telah menjadi plafon kayu itu. Kalau Tuhan itu kayu, dialah yang telah menjadi gerobak kayu itu. Dialah yang telah menjadi pagar kayu itu. Dialah yang telah menjadi tusuk gigi kayu itu. Semuanya hanya dia. Kalau anggap Tuhan itu adalah beras, maka yang jadi nasi itu dia. Yang nasi kuning pun dia. Yang liwet juga dia. Intip juga dia. Ada semua tiada lain daripada dia. Maka inilah sahabat. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang kamu akan lahir kembali. Itulah dikatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Surat Yasin menjelaskan inna nahnu nuhyil mauta. Maka Allah akan menghidupkan kembali. Kenapa dihidupkan kembali? Dan Allah mengatakan kamu akan memerankan apa yang sudah kamu catatkan di kehidupan sebelumnya. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Yang telah dicatatkan daripada apa yang sudah kamu lakukan. Yang kemudian oleh Allah surat Al-Isra 13. Wa kulla insanin alzamnahu ta'iro bi'unuki. Akan dikalungkan kembali. Buku yang kau tulis. Itu adalah kau akan memerankan. Buku yang sering kau bilang lapor di setengah nisfu Sa'ban. Itulah yang akan dikalungkan kembali pada kelahiran kita ulang. Itulah. Wa kulla insanin alzamnahu ta'iro bi'unuki. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Kemudian pada saat kamu mati kembali, maka disitulah Allah akan buka buku yang sudah Allah catatkan wa naktubu ma qaddamu wa asarahum itu untuk kau perankan di kehidupan yang akan datang. Maka kata Abah, hari ini segala kesulitanmu, segala masalahmu, kaulah pembuatnya. Ingat, tidak ada debt collector yang datang salah alamat.
Kalau hari ini kau ditipu, kaulah yang pernah menipunya. Jadi jangan lagi bertanya, apakah yang menipu itu orang yang saya tipu? Udah pasti. Tidak ada yang akan datang padamu. Inilah yang harus dipahami semuanya. Kesulitanmu sesungguhnya adalah kau telah mensulitkan banyak orang. Inilah yang kau kembalikan. Ya, harusnya kita, marilah, sadarilah, terimalah. Itulah kenapa kita harus walakal hamdu ala maqadohi tiap hari. Itulah kenapa rukun iman yang keenam, iman pada qada dan qadar. Karena tidak ada perbuatan kecuali perbuatan diri kita. Segala masalah pada diri, akibat ulah diri. Dan siapapun yang mengalaminya, maka diri kalianlah, diri kita lah yang harus bertanggung jawab kepada itulah. Itulah tanggung jawab si jiwa, sahabat. Jadi begitu jelas Al-Quran. Itulah kata Allah, wa nukhrijulahu yaumal qiyamati kitaban. Karena manusia itu kalau hidup akan mati. Kalau mati akan hidup. Ingat itu. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit. Kalau hari ini siang, nanti malam. Kalau hari ini malam, besok siang. Besoknya lagi siang, besoknya malam, besoknya siang, besoknya malam. Maka kenapa antara siang dan malam dikaitkan kepada Allah? Tulijul hayya minal mayyit. Watulijul mayyita minal hayy. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Itulah kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Tadi. Kenapa kamu itu ingkar kepadaku, kata Allah. Padahal dulu tuh kamu mati tuh. Kalau kata Allah dulu kamu mati, berarti sebelum mati itu hidup. Coba tolong pahami. Ya. Sebelumnya hidup. Kenapa di situ tadi? Amwatan. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Taknya itu pakai alif panjang. Kamu itu pernah mati. Pak yakum juga yaknya menggunakan alif. Kamu itu pernah hidup. Pahami. Ya, sesungguhnya kehidupan ini bukan kehidupan yang pertama. Dan Adam pun adalah merupakan Adam yang entah ke-200, 300 kisah pergerakan manusia yang Allah hilangkan, tenggelamkan, munculkan lagi, tenggelamkan, munculkan lagi, tenggelamkan. Inilah karena hidup ini adalah perjalanan. Sebagaimana bulan dan matahari tenggelam di waktu sore, terbit di waktu fajar, tenggelam di waktu sore, terbit di waktu fajar. Mati, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun, alhamdulillah di ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Hanyalah begitu. Maka jangan kau keluhkan apa yang sudah kau catatkan sendiri. Kenapa harus kau keluhkan apa yang sudah kita buat? Yang Allah catatkan wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Sebiji jarah akan ketemu di sini. Kau menipu akan ditipu. Kau membunuh akan dibunuh. Kisos berlaku, bung. Semuanya. Tidak ada yang gratis di alam dunia ini. Semua kesulitanmu adalah perbuatanmu. Maka hari ini adalah dalam kehidupan ini tiada lain bagi kita adalah ridholah kepada apa yang sudah kita torehkan sendiri. Itulah kata Allah. Maka kenapa dibuka pada saat kematian? Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Pada saat kematian kamu dibuka sedikit kitab yang sudah dicatatkan oleh Allah itu. Kemudian kata Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Cukuplah kamu yang menghisab apa yang kau lakukan. Karena tidak ada perbuatan yang datang pada dirimu. Semuanya adalah tiada datang. Maka kesulitan adalah debt collector yang sedang menagih. Tertipu adalah debt collector yang sedang menagih. Orang yang memfitnah kita adalah debt collector. Karena sedikit pun tidak ada. Semuanya sudah ada pada atmosfer Allah. Dan tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Semuanya berada pada sunnatullah. Apapun tadi semua. Ya. Sahabat, maka disinilah Allah mengatakan warabbukal ghaniyyu dan Tuhanmu maha kaya. Kemudian kata Allah apa namanya ada durrahmati iyasa yudhibkum. Lagi mempunyai rahmat jika dia menghendaki niscaya dia memusnahkan kamu. Tuh lihat. Ya. Kemudian ada wa yastakhlif mim ba'dikum ma yasha'u dan menggantimu dengan siapa yang dikehendakinya yang setelah kamu musnah. Sahabat. Inilah
ayat ini Mas Hengki, kenapa ada orang di Afrika itu muncul, seorang Islam lahir dari perut seorang keluarga pendeta, ya, dan pada saat mau dibaptis dia bilang saya adalah umat Muhammad. Akhirnya sekeluarganya masuk Islam. Karena kamu bisa masuk dari keluarga orang lain. Ini ayat ini menjelaskan, ya. Wa yastahlif min ba'dikum ma yasha'u, dan Allah menggantimu dengan siapa yang dikehendakinya, kama ansha'akum min dzurriyyati kaumin akharin, sebagaimana dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain. Kamu bisa terlahir dari keluarga orang lain. Ingat itu. Dalam ayat yang lain Allah mengisahkan tentang mematikan kamu waktu muda supaya kamu hilang memorinya. Tetapi di ayat lain kata Allah, aku matikan sebagian dari kamu dalam keadaan tua juga sama supaya kamu lupa. Itulah waktu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun. Itulah kenapa kalian hari ini lupa pada apa yang sudah dilewati. Karena kau dimatikan dalam keadaan kecil, kau tidak bisa ingat apa-apa. Kau kita dimatikan dalam keadaan tua renta juga sama, tidak bisa mengingat apa-apa. Paling-paling kamu bisa menyadari tentang dejavu. Oh, kayaknya saya pernah nih ngalami. Kayaknya saya pernah bertemu dengan dia. Kayaknya ini saya pernah ke sini. Itu real, Bung. Kamu pernah di situ kenyataannya. Tadi semua, ya. Maka jangan kau gunakan juga buat riadohnya, bukan hanya untuk dunia. Tadi semua ada gunanya. Sia-sia adalah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Jadi di surat 133 ini manusia yang dilahirkan ulang ke alam dunia ini dalam perut, dalam keluarga orang lain, sahabat. Maka itulah sahabat sebetulnya di dalam surat Zalzalah itu dah bukan tentang kiamat kubro. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tadi. Idza apabila bumi diguncangkan. Mana bumi itu? Tubuhmu itu. Lihat bagaimana orang sebelum mati itu. Ya, berguncang sahabat. Kan hanya bagi orang-orang yang sudah sadar. Maka 40 hari sebelum kematian dia sudah diberitahu. 7 hari sebelum kematian sudah diperlihatkan kepada dia kemana dia akan kembali. Ya, kalau dia calon bahagia akan ternampaklah kampung yang membahagiakan, rumah yang mewah dan segalanya sudah nampak. Maka dia akan terus menjerit, ya Tuhan segerakanlah aku. Nah, itu. Maka kata Abah, orang yang mengerti tiap hari akan meminta kembali. Setelah kamu lihat kemana kamu akan pulang. Ya. Tapi kalau kalian belum mampu melihat kemana kalian akan pulang, maka tetaplah kalian minta pada Allah umur panjang. Karena kalian belum paham. Tadi semua ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbuka tirainya. Dan menyaksikan kemana. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan dia mampu menyaksikan kampung akhiratnya. Dengan segala keindahannya. Kebahagiaannya. Maka dia menjerit-jerit tiap hari. Untuk disegerakan kepada Allah. Sahabat. Bahkan sekarang pun. Maka kenapa Abah saya itu selalu berkata. Kalau hari ini saya suruh memilih antara adalah berlian sebesar Pulau Jawa atau mati, maka saya pilih mati. Kalau hari ini saya ditawarin uang $1 triliun atau pilih mati, maka saya tetap pilih mati. Kenapa? Karena mati sempurna akan kamu mendapatkan kembali dia dengan kebahagiaan yang 1000 kali lebih indah dari hari ini. Nah inilah maka kalian yang terjebak dengan kesulitan ekonomi, hati-hati. Karena disitulah kalian akan dituntut keridhaan. Karena sesungguhnya kesulitan itu adalah datang kepada dirimu karena perbuatanmu sendiri. Ya, di kehidupan yang lama, sahabat. Maka, idza zulzilatil ardu zilzalaha itu ada zilzalaha dengan guncangan yang nyata. Tadi semua. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-bebannya. Tubuhmu mengeluarkan ruh yang menjadikan beban. Yang tadi, bagaimana jiwa ditelan. Sebagaimana tadi. Bagaimana Yunus ditelan oleh ikan. Nah inilah Yunus adalah jiwa kita. Dan tubuh kita adalah ikan yang menelannya. Yusuf di penjara. Yusuf adalah jiwa kita. Dan penjara tubuh kita. Ashabul Kahfi adalah juga sama. Jiwa kita
Adapun gua yang mengurungnya adalah tubuh kita. Jiwa-jiwa yang terkubur, yang lupa pada Allah. Jiwa-jiwa terkubur, yang tidak mengerti siapa Tuhannya, siapa Rasulullah, siapa dirinya. Nah, inilah sahabat. Wa qalal insanu malaha. Dan pada saat itu manusia bertanya, mengapa? Mengapa? Sahabat, lihat dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Selepas kamu keluar ruh dari jasadmu, kau tidak pernah merasakan mati. Kita akan heran melihat tubuh kita tergeletak di situ. Kau bertanya, apa yang terjadi dengan tubuhku ini? Inilah makanya wa qalal insanu malaha yauma idin tuhaddisu akhbaruha. Pada hari itu adalah bagaimana bumi akan menceritakan beritanya. Maka tangan berkata, mulutmu berkata, dikunci, matamu akan berkata, telingamu akan berkata. Kenapa? Karena selama ini matamu adalah matamu, bukan dikembalikan kepada basar Allah. Telingamu adalah telingamu, bukan dikembalikan pada samanya Allah. Mulutmu adalah mulutmu, tidak dikembalikan pada kalamnya Allah. Napasmu adalah napasmu, bukan dikembalikan pada hayatnya Allah. Tubuhmu adalah tubuhmu, bukan dikembalikan pada wujudnya Allah. Gerakmu, karena gerakmu, bukan dikembalikan pada kudrat dan iradat Allah. Inilah, maka mereka, kaki akan berkata, tangan akan berkata. Inilah, ini katakan, sesungguhnya. Akan dikatakan adalah, yauma idin tuhaddisu akhbaruha. Pada hari itu, adalah di mana bumi menceritakan. Badan kita akan bercerita. Tadi semua, ya. Tentang kebodohan manusia yang tadi. Justru yang diurus adalah, tadi adalah cangkang-cangkangnya. Sementara jiwanya terkurung, terkubur di dalam gua yang dalam, yang penuh kegelapan. Tadi semua, ya. Di anna rabbaka auhalaha, dan sesungguhnya rabbaka, Rabbulah yang telah memerintahkan kepadanya. Tadi semua, yauma idin yasdurun nasu astata liyurau amalahum. Pada hari itu manusia keluar, ya, astatan dalam keadaan yang bermacam-macam. Nah itu kata Abah, 7 hari kau sudah akan melihat ada siluet dari matamu. 3 hari akan memancar siluet, akan melihat engkau wujud apa. Apakah monyet, anjing, babi, ashabus simalkah, ashabul yaminkah. Sudah diperlihatkan di situ. Manusia tampankah atau manusia baukah yang bermuka hitam. Maka dia bertanya, siapa engkau? Itu bukan pertanyaan dalam kubur. Karena sekarang kita berada dalam kubur. Karena tubuh, jiwa kita terkubur oleh jasad ini. Itulah sesungguhnya. Maka di sini adalah yauma idin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Kita akan melihat siapa diri kita. Maka pada hari H kematian, maka dari udelmu akan memancar siluet. Maka disitulah kau akan mulai menampakkan pada saat kembalimu kepada binatang atau pada manusia, pada tumbuhan, pada apa. Sudah diperlihatkan di situ, sahabat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tadi, maka barang siapa yang mengerjakan sebiji zarah khairan yarah, maka kebaikan akan ketemu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebiji zarah juga akan ketemu. Kau mencubit akan dicubit, kau mencuri akan dicuri, kau memfitnah akan dipitnah, kau menghina dia akan dihina. Maka hari ini kau dipitnah, kita dihina, kita dicaci, kita ditipu. Kitalah yang melakukan itu sebelumnya. Karena ini adalah bumi Allah dan berada pada sunnatullah, tilka sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Maka kehidupan ini akan muncul debt collector. Kesulitanmu hari ini adalah debt collector. Karena engkau tidak menggunakannya di kehidupan yang lama. Tadi semua, ya. Kalau kalian paham. Maka hari ini tidak ada lagi jalan lain. Apa yang sudah ditar. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Terimalah. Karena wa kulla insanin azamnahu ta'ira fi unuki. Dikalungkan di lehermu. Apa buku yang telah kau torehkan di kehidupanmu yang lalu. Maka disinilah, karena maka kalian kalau tidak memahami begitu, maka hidup ini akan terus menjadi bayang-bayang. Maka inilah surat dalam Yunus ayat 4 Allah menjelaskan, ilaihi marji'ukum jami'an. Ilahi kepada Allah lah marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqo. Sesungguhnya kalian semua akan kembali sebagai janji yang benar.
Innahu, sesungguhnya Allah, yabda'ul khalqa. Di sini Allah menggunakan yabda'u, bukan yabda'u, bukan menggunakan ain. Nah, kalau yang hati-hati membacanya yabda'u berarti copy paste. Kamu pernah ada di sini, dikembalikan lagi. Tadi asyabul yamin, kembali pada manusia, tinggal surga atau neraka. Tadi semua. Ka'bah ada 2 orang kemarin. Ada supir dan bosnya. Abah bilang sama mereka bercanda. Sebenarnya dalam mata batin Abah katakan, hei bos, sebetulnya kamu itu dulu supir. Dan sekarang bertukar kalian. Kenapa kalian bersama? Yang satu jadi supir, yang satu jadi bos. Percayalah, di kehidupan dulu itu ketukar. Kenapa yang bos sekarang jadi supir? Karena pada saat kamu mendapatkan kenikmatan, oh sibuk dengan nikmat, bukan sibuk dengan Allah. Sekarang kau merasakannya, bertukar. Dan hei kamu supir yang hari ini sudah menjadi direktur, maka terus jalan kepada Allah. Senikmat apapun, tetap sibukkan kamu dengan nikmat. Dengan pemberi nikmat, bukan dengan nikmatnya. Inilah yang diajarkan oleh si Kabayan. Pada saat jalan menanjak, dia menangis. Dia tertawa untuk dia menerima. Karena ini perbuatanku. Kenapa kau harus protes kesulitan yang kuhadapi ini? Bukan dari Allah, tapi dari perbuatan diriku sendiri. Maka tiada jalan lain bagi kamu adalah menerimanya. Walakalhamdu ala maqadai. Alhamdulillah ala kulli hal. Tidak ada khairihi wa syarihi. Sesungguhnya lah perbuatan dirimu. Kau yang mencatatkannya. Allah hanya wa naktubu ma qaddamu wa asarhum. Hanya membukukan saja untukmu. Dan untuk kau perankan di kehidupan yang akan datang. Maka hari ini Abah sudah ajarkan bagaimana islah. Bagaimana islah bainan nas. Bagaimana kita selalu adalah mengislahkan kepada manusia. Ya Allah, jangan ada satupun manusia di muka bumi ini punya dosa pada diriku. Aku sudah bebaskan di kehidupan ini. Kehidupanku yang lalu. Atau kehidupanku yang lalu. Maka hari ini ya Allah, tak satupun manusia punya dosa pada diriku. Percayalah sahabat. Pada saat kau katakan begitu. Maka orang yang pernah punya hutang pada dirimu pun akan membebaskan kamu atas izin Allah. Karena mereka pun adalah perwujudan Allah. Pada saat kau katakan itu, sampailah ditembus pada hatinya mereka. Dan mereka pun berkata, ya Allah, siapapun manusia yang punya dosa pada diriku, maka hari ini aku membebaskan. Nah, inilah sahabat, islah bainan nas. Karena kenapa? Karena sebiji jarah yang kita pamai ya'mal misqala darratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah. Kamu akan ketemu. Ya. Jadi hari ini kehidupan ini sahabat, jangan aneh kalau kamu disakiti, karena percayalah karena kamu pernah menyakiti. Kalau hari ini kamu ada di fitnah, percayalah. Itulah perbuatan kita. Hari ini uang kita ditipu orang, percayalah. Bukan ditipu orang. Dia sedang mengambil haknya. Bahkan hari ini kau dibunuh orang. Kamu membunuh orang. Atau dibunuh orang. Maka termasuk sahabat. Ya Allah, kalau seandainya saya pernah dibunuh orang. Ya Allah, saya tidak ingin membalik membunuh orang itu. Maka kalau tidak, maka akhirnya seperti siapa? Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok. Ken Arok dibunuh Toh Jaya. Toh Jaya dibunuh oleh, terus saling membunuh. Mereka semua itu hanya saling membunuh. Karena itu kisos. Karena semuanya akan kembali pada diri kita masing-masing. Ya. Sampai ada tamu ke Abah. Tangannya buntung sebelah. Abah tanya sama dia. Sejak kapan kamu kehilangan tangan? Mata batin Abah nerawang jauh ke dalam tubuh dia. Kamu tahu bahwa kamu telah menghilangkan tangan orang dulu? Pasti kamu nggak tahu. Sejak kapan kamu kehilangan tangan? 15 tahun yang lalu, Bah. Kenapa kejadiannya? Saya sedang mengurus sound system, tiba-tiba adalah tiang listrik jatuh dan tepat di tangan saya. Terbakarlah tangan saya. Itu hanya kisah kecil. Sebetulnya tidak akan ada satu musibah pada tanganmu itu. Kecuali kau telah berbuat dolim pada tangan orang lain. Di kehidupan kamu sebelumnya. Maka hari ini sahabat, marilah kita saling bebaskan sesama manusia. Saling memaafkan. Saling mendoakan. Saling menyayangi. Saling berbagi. Inilah yang harusnya ditumpukan oleh kita. Sebagaimana Nabi kita mencontohkan itu. Ruhama ubainahum. Hari semua. Benar-benar tarohum rukaan sujada.
yang selalu dicari, yabtaguna fadlan minallahi waridwan. Lakukan hanya semata-mata karena ridho Allah. Bukan karena apapun. Bukan karena surga. Bukan karena neraka. Bukan karena pahala. Bukan karena dosa. Tapi semuanya aku lakukan karena yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Kemudian kalau seandainya yabtaguna fadlan minallahi waridwana, ayolah simahum fi wujuhihim min lakukanlah tapak-tapak kebaikan sebagai tapak dari sujud. Sujudmu adalah bagaimana tubuhmu digunakan tajwid, bagaimana kau berhubungan setiap manusia. Kapan kau harus idhar, kapan harus idgham, kapan harus ikhfa, kapan harus iklab, kapan harus mad, kapan harus mad wajib, kapan harus idgham mutamatsilan, kapan idgham mimi. Itu adalah sesungguhnya hubungan kita dengan sesama makhluk. Baik itulah adalah hubungan manusia dengan manusia, hubungan kita dengan alam, dengan tanaman, dengan laut, dengan sungai, dengan semuanya. Ciptakanlah hidup yang saling menyayangi sesama makhluk Allah. Karena semuanya hanya Allah dalam wujud yang berbeda-beda. Golok telah membuat sarung-sarung golok untuk saling menguji di antara golok-golok sarung-sarung itu. Satu saat nanti sarung itu akan ditenggelamkan. Karena goloklah yang dohir, bukan sarung goloknya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka dalam surat ini, ilaihi marji'ukum jami'an. Ilahi, dan hanya kalian semuanya akan kembali. Innahu, sesungguhnya Allah yabda'ul khalqa. Kata Allah adalah menciptakan makhluk pada permulaan. Allah mengulakan permulaan. Artinya apa? Kemudian kata Allah apa? Summa yu'iduhu, kemudian menghidupkannya kembali. Menghidupkan kembali dema itu. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Untuk apa kamu dihidupkan kembali? Di mana? Di sini. Yauma tubaddalul ardu ghairu ardi was samawat. Di bumi, bukan akhir, tapi adalah ghair. Di bumi yang sama. Kau bangun tidur di bumi yang sama, kau akan bangkit di bumi yang sama. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Siang di sini, malam pun akan di sini, hidup di sini, mati pun di sini. Kecuali kembali pada Allah. Nah, kembali pada Allah itu bukan kemana-mana, tapi adalah bagaimana kita merasakan, menyaksikan tajalli Allah pada dirimu, menyaksikan tajalli Allah pada dirimu, dan pada segala apa yang ada ini. Sahabat, maka dikatakan liyajzia. Tadi mengatakan summa yu'iduhu, kemudian menghidupkan, diulang, id. Itulah kenapa kita berjalan dari Muharram. Muharram itu adalah bagaimana kita mengkosongkan supaya sifir, safar, kosongkan. Karena kalau nggak kosong tadi, bebaskan Ayub dari penyakit kulit, bebaskan Yakub dari buta, bebaskan Yusuf dari penjara, bebaskan Yunus dari perut ikan, bebaskan Ibrahim dari Namrud, bebaskan Musa dari Fir'aun, bebaskan Nuh dari banjir, bebaskan Adam. Itulah Muharram. Bebaskan, barulah kita sifir, safar, barulah kita lahir. Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rojablah ruh kita. Supaya apa? Sya'ban. Kenapa Sya'ban? Karena supaya id. Maka dikatakan oleh summa yu'iduhu, kemudian Allah mengulang. Maka orang yang id ada ya'udu. Tadi semua id adalah ada, kembali lekan kepada fitrah. Maka Idul Fitri kembalikan kepada fitrahnya. Adalah kenapa Idul Fitri? Iftar. Maka orang yang id, maka dia akan tubuhnya ayyadayu ayyidu. Maka dia akan pesta tadi. Maka kalau hari ini kenapa paceklik? Karena kau belum ada ya'udu, belum kembali. Tadi semua. Maka di situ kata Allah, summa yu'idu, kemudian menghidupkan kembali untuk apa? Liyaziyah, untuk diberikan balasan. Dari apa? Tadi. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebiji jarah yang pernah kau lakukan pada makhluk, baik buruk akan ketemu. Maka hari ini kalau kalian disayangi oleh makhluk di dunia ini, kau adalah menyayangi mereka dulu. Tapi kalau hari ini kau datang ke orang pinjam uang tidak diberi, karena engkau tidak memberinya dulu.
Kalau hari ini kau adalah juga sama, maka pada saat kita dipitnah orang, pada saat kita diinjak orang, pada saat kita bangkrut, pada saat kita rugi, maka marilah ridho pada Allah. Ya Allah, itulah. Tidak ada nabi pun yang menyalahkan Allah. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunana minal khashirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Aku yang zalim ya Allah. Aku yang zalim. Tadi. Maka kembalilah pada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Yursilis sama. Dia akan kembali menurunkan rizkinya. Wa yumdidkum bi amwalin. Dia menurunkan harta. Wal banin. Dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin surga. Kenikmatan di dunia ini. Dohiron wa batinan. Ada jannatul ma'wa untuk tubuhmu. Jannatul naim untuk. Ada alam malakutmu. Ada untuk hatimu. Jannatul Firdaus untuk fuadmu. Lubmu. Ada jannatul kurbah untuk sirmu. Tadi. Jannatul ma'wa dengan fi'ilnya. Jannatul naim dengan asma'nya. Jannatul Firdaus dengan sifatnya ruhmu. Jannatul kurbah adalah dengan zatnya. Dengan sirnya. Kau menatap wajah Tuhanmu berseri-seri. Sahabat. Jadi apa yang harus keluhkan di dunia ini? Apa? Tidak ada. Karena semuanya adalah perbuatan kita. In ahsantum ahsantum. Fa in ahsatum falaha. Hidup seperti melempar bola karet. Semua keburukan, kesulitan, kepailitan, masalah. Semuanya adalah kita adalah pelaku. Ingat. Bumi ini adalah al-alamu mir'atu al-haq. Dan bumi ini adalah perwujudan mazhar kenyataan Allah. Maka sesungguhnya semuanya akan tunduk pada aturan Allah. Tilka sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Semuanya akan tunduk patuh pada ketentuan Allah. Maka hari ini ayo bebaskan. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati. Allah selalu bersama kita. Karena dia adalah inna rabbaka ahatu bin nas. Dialah yang meliputi dirimu. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang telah melalaikan ampun pada Rabbmu al-Karim? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Kenapa Allah ingatkan kepada penciptaan? Karena kamu itu aku loh. Hari semua. Tugasmu hanya sederhana. Tadi. Setelah kau ngerti. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tugasmu hanya satu, ujibu da'wat da'i dada'an. Ini malah meminta. Padahal adalah yang sudah doa da'aya da'u itu adalah hadirkan, hilangkan kamu. Karena yang sebenarnya ada hanya Allah. Kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alaikan. Dia dulu juga sendiri. Sekarang pun dia sendiri. Kenapa kamu menderita? Karena kamu ada. Lihat itu. Seberapa menderita? Tergantung seberapa tebal. Itulah kenapa amaliyah para setiap thariqat itu ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ya. Karena inilah yang harus dibuka, dihidupkan oleh kita. Nah ini summa yu'iduhu ilyaziyalladzi amanu wa amilu sholihati bil qis. Karena mereka akan diberikan balasan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh. Tapi sebaliknya tadi adalah walladzina kafaru lahum syarabun min hamimim bima kanu yakfurun. Tapi sebetulnya orang yang berbuat zalim di kehidupan dulu, maka diadakan minum air yang panas. Kau cari makan dengan panas. Kayak kemarin kakek-kakek 83 tahun masih jualan coher. Itulah diberikan panas, diberikan haus, diberikan susah. Itulah siksa kubur. Kau berkeringat di kebun-kebun itu. Dengan hasil yang tidak ada. Jungkir balik. Karena sesungguhnya kau harus terima itu. Karena itu semua adalah bagian daripada apa yang telah kau torehkan dalam bukumu. Dalam kisahmu. Dalam kehidupan. Maka marilah. Doamu itu terapkan. Walakal hamdu ala maqadai. Maka ridholah. Sesungguhnya adalah karena semuanya adalah bukan Allah. Tapi
kitalah yang menorehkan. Yang kamu suka katakan lapor adalah setiap nisfu Sa'ban. Yang akhirnya setiap 1 nisfu Sa'ban, 2 nisfu Sa'ban. Akhirnya sampai kamu mati di 70 tahun, 70 halamanlah yang telah kau bukukan. Yang itulah akan dikalungkan kembali pada saat engkau lahir. Wa kulla insanin alzamna. Di situ kau pernah menipu, akan ditipu. Di situ kau pernah mencuri, akan dicuri. Di situ kau pernah memperkosa, akan diperkosa. Di situ kau pernah membunuh, akan dibunuh. Itulah kisos berlaku. Ya. Sahabat, pahamilah. Kalau tidak hari ini kita memahaminya, maka marilah kita bebaskan kejahilan kita kepada bagaimana Tuhan mengatur tadi semua. Ya. Maka kata alladzina amanu, di sini apa namanya tadi? Kata Allah apa namanya? Tentang apa namanya? Alladzina amanu wa amilus shalihati bil qis walladzina kafaru lahum syarabun minal hamim. Dan kepada orang-orang beriman akan mendapatkan kenikmatan, dan orang-orang yang kafir yang tertutup dulu, yang tidak mampu menyaksikan Allah, tidak bersyahadat, man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, tidak menyaksikan Allah dan Rasulnya selama kamu hidup, maka nanti begitu dibangkitkan lebih sesat lagi, sahabat. Ya. Wa adzabun alim bima kanu yakfurun, disebabkan karena ketertutupan mereka, tidak mampu. Maka di surat 30 Allah menjelaskan. Tadi pada saat surat Jaljalah dikatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka dijelaskan dalam surat Yunus 30 adalah hunalika, di tempat itu tablu akan merasakan pembalasan kullu nafsin ma'aslafat, tiap-tiap diri dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Jadi semua yang datang kepada kita adalah perbuatan kita. Dari 100 rumah di perumahanmu, hanya orang Ambon itu debt collector hanya datang pada 1 rumah yang punya hutang. Dari sekian banyak orang yang memfitnah manusia, manusia yang difitnah itu adalah manusia yang pernah memfitnahnya. Tidak akan salah alamat. Kenapa fitnah itu tidak datang pada orang lain, tapi datang pada dirimu? Karena orang lain tidak bersalah dengan dirinya. Kenapa? Karena kamu harus islah bainan nas. Karena Allah sudah mengatakan, aku tidak akan bisa mengampuni dosamu sesama manusia, kecuali kau adalah saling mengampuni di antara kalian, saling memaafkan di antara kalian. Jadi semua. Maka agama tentang menyatukan, agama tentang menyayangi, agama tentang memaafkan. Maka berhentilah mengkafirkan agama siapapun. Kalau kau membenci agama lain, berarti yang kau tuhankan agama. Kalau kau membenci adalah orang karena dia tidak bisa baca Quran, berarti yang kau tuhankan adalah Quran. Kalau kau membenci manusia karena perbuatan dosanya, berarti yang kau tuhankan adalah norma, bukan Tuhan. Sahabat, inilah kehidupan Tuhan, inilah drama Tuhan. Yang dia diperlihatkan adalah tentang jalalnya, koharnya, jamalnya, dan kamalnya. Nah, inilah yang harus dipahami. Maka itulah surat ini menjelaskan tentang apa namanya, hunalika, di tempat itu tablu, di mana? Di tempat di sini. Kan tadi yauma tubaddalu ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti bumi lain, badanmu diganti dengan badan lain, SIM card diganti dengan HP baru. Ini semua, ya. Apakah lebih baik atau lebih buruk? Apakah dulu ada sudah Nokia, sekarang balik lagi cinit-nit, ataukah kebalik dari yang dulu cinit-nit sekarang pindah kepada apa namanya Android, yang sudah Android pindah kepada Apple? Terus begitu. Karena pada saat ruhnya sudah ada yaudu, tubuhnya ayyada yu'ayyidu, maka tubuhnya akan pesta, akan fitrah, akan iftar, akan buka, barulah syawal salah. Dari semua ningkat dari ilmu yakin ke ainul yakin, hakul yakin. Maka di penghujung manusia itu dipanggil oleh Allah Yasin. Yasin, ya adalah huruf terakhir hijaiyah, shin huruf terakhir surat Al-Quran, minal jinnati wan nas. Maka Yasin adalah si shin yang sudah yakin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka disitulah dia akan mendapatkan surga, sahabat. Ya. Dan kemudian bagaimana cara kita kembali?
tadi semua. Maka kita lihat di dalam Al-Quran ini ya banyak. Pada saat Allah mengatakan wa kulla insanin alzamnahu ta'ir, dikalungkan buku yang kita catatkan itu. Dan kitalah pemainnya. Kita yang menulis skenario, kita yang mainnya. Allah hanya menyiapkan fasilitas. Tadi apa fasilitas Allah? Hidup, basor, telinga sama, mulut, kalam. Nah itulah. Wabdagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan, kembalikan pada Allah. Jadikan negeri akhirat. Tadi semua ya. Darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Maka jangan lupakan. Maka otomatis mana dunia? Tidak akan ada perubahan nasib pada tubuhmu. Ya, kalau dikembalikan semuanya pada Allah, maka tubuhmu ada ayyada yu'ayyidu. Pada saat ruhmu sudah ada ya'udu, kembali pada dia. Maka tubuhmu ada kembali fitrah, ibtar, dari semua. Ya. Maka disitulah kau sudah lebar, lebur, labur, luber, di semua. Ya. Itulah lebaran. Ya, id, dari semua. Ya. Nah, di surat Al-Isra 50 ini Allah menegaskan tentang kembalinya manusia adalah bagaimana. Wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan inna lamab'usuna khalqan jadida. Dan mereka berkata, ada sebagian manusia saat itu bertanya, wa qalu, dan mereka berkata, a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida. Apabila kami telah menjadi tulang belulang, benda-benda hancur, ya pikir mereka tidak akan dibangkitkan, kata Allah. Kul kunu hijaratan au hadida. Maka jadilah kamu sekalian batu dan besi. Ini surat Al-Isra. Maka tadi pada saat ruh keluar, itu kata Abah tadi, pada saat Allah berkata dalam tadi mengatakan adalah yauma idi yasdurun nasu astatan liyarau a'malahum. Astatan dalam keadaan yang bermacam-macam. Tadi semua. Maka kata Abah, di matamu sudah akan melihat kau akan seperti apa wujudmu. Dikisahkan oleh Nabi nanti di kuburan akan datang orang berwajah jelek atau wajah tampan. Bahkan sebenarnya Nabi tidak bercerita akan berwajah anjingkah, babikah, kutukah, dan semua pamayya'mal sesuai dengan apa yang kita tanamkan. Maka disinilah Allah menegaskan di dalam surat ini adalah begitu jelas kepada kita ya bahwa di surat Al-Isra 50 ini bahkan kata Allah au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau satu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin kau hidup menurutmu. Bayangkan Allah menegaskan bisa jadi tadi kul kunu hijaratan au hadida, atau kata Allah au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, menjadikan satu makhluk, satu binatang yang makhluk itu tidak mungkin hidup menurut pikiran. Saking anehnya makhluk itu. Allah berkuasa menjadikan ruh kita masuk ke makhluk itu. Sahabat, kau bisa. Kenapa? Kenapa Sulaiman bisa berbicara dengan semut? Siapa semut itu? Makhluk itu hanya 3. Jin, manusia, dan malaikat. Itu siapa anjing itu? Siapa babi itu? Siapa domba itu? Siapa kuntilanak itu? Siapa dedemit itu? Karena kembali manusia tadi. Kenapa disuruh sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahimiyah, subuhiyah, syaitannya. Manusia itu sekarang martabatnya hanya di situ. Yang bahimiyah akan nampak kepalanya adalah domba, kambing, sembelih, mati lagi, sembelih, mati lagi, sembelih. Berapa lama? Tergantung. Bahkan dalam sebuah kitab Abah baca, ada rumput yang manusia jadi rumput 700 tahun. Semua ya. Makan maaf ya. Abah di depan ini. Di halaman depan Abah itu. Ada orang yang bunuh diri 800 tahun yang lalu. Hari ini masih berdiri di situ. Dan dia mengatakan, setiap hari hausku bertambah. Laparku bertambah. Gelap, makin gelap. Tapi tidak ada kematian. Bagaimana rasanya? Coba kamu bisa bayangkan. Ya. Pada saat kita puasa lapar. Dan Nabi sudah berkata. Sesungguhnya dalam kehidupan siksa kubur itu. Siksa di antara alam 2 alam itu. Bagi orang yang nikmat adalah nikmat sekali. Tapi bagi orang yang celaka, celaka sekali.
Maka dalam keadaan lapar yang tidak akan ketemu makanan, dalam keadaan haus yang tidak ketemu dengan minuman, dalam keadaan panas yang tidak pernah ketemu dengan kipas. Sahabat, itulah ya susahnya itu, karena kalian tidak menjadi saksi dari semua ini memang susah. Karena beragama hanya akan don dan sangkaan, hanya kata orang, tapi kita tidak pernah membuktikan dalil-dalil itu. Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya. Jadi dalam surat Al-Isra ayat 51 ini adalah Allah mengisahkan bahwa manusia bisa masuk ke dalam binatang yang sangat busuk dari semua. Maka dalam tafsir Fahru Roji ini Abah pernah menuliskan juga bahwa hati-hati ya, bahwa manusia itu adalah dikatakan wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tanqulu ila abdanil hayawanati. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka dia berpindah ke badan binatang. Itulah ashabus simal. Wa kullama kanatil kal arwahu aksara syaqawatan wa istiqaqa lil adabi naqalat ila badanin hayawanin ahosha wa aksara syaqaan wa ta'aba. Dan apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya, lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia berpindah dari badan hewan yang lebih hina dan lebih banyak celakanya dan kesusahannya. Kalian jadi manusia, hanya susah uang sedikit, udah mengeluhnya luar biasa. Kalian baru susahnya begitu, coba jadi binatang yang tidak pernah dibayangkan, dan dia lebih hina dan lebih celaka, kata Allah. Coba, apa yang kita keluhkan? Coba belajar ridholah pada Allah. Ya, itulah yang maka dalam surat Al-Hajj ayat 55. Itulah kalau kalian tidak percaya bagaimana cara kembalinya. Maaf ya, sebentar lagi Allah menjelaskan surat Al-Hajj. Inilah cara kembali manusia. Kembali. Surat Al-An'am 133 tadi, kamu bisa lahir dari keluarga orang lain. Tapi di ayat yang lain pun Allah mengatakan kamu bisa terlahir dari keluargamu sendiri. Ya. Berada di satu perumahan, satu komplek dengan dirimu. Ya. Tapi bisa jadi kau terlahir karena kau benci kepada orang Hindu, kau terlahirlah dari perut orang Hindu. Kau benci pada Buddha, kau akan terlahir dari perut orang Buddha. Kau benci pada Kristen, kau terlahir pada perut orang Kristen. Ya. Hati-hati kau benci pada anjing. Ya. Sahabat, adakah anjing itu anjing? Adakah babi itu babi? Pahami siapa mereka itu. Ya. Karena Allah sudah mengatakan makhluk itu hanya 3 saja. Tapi kenapa sekarang jadi banyak? Ya. Pahami. Dan makin aneh makhluknya. Ya. Maka dikatakan ya ayyuhan nas, hai manusia. Ini Allah yang dihitobnya kepada manusia. Bukan ya ayyuhal insan. Bukan. Ya ayyuhal ladina amanu. Bukan. Ya ayyuhal ladina aslamu. Bukan. Tapi Allah adalah lebih universal. Ya ayyuhan nas, hei manusia. In kuntum fi raibin, jika kalian dalam keraguan. Tadi semua. Minal ba'si, tentang hari berbangkit. Kamu dihidupkan kembali. Allah menegaskan. Fa inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian. Sebagaimana dulu aku menciptakan. Nanti pun kalian bangkit. Sebagaimana dulu kau diciptakan. Maka Allah katakan min turabun, summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa min mudghatin, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, dan yang tidak sempurna, linubayyina lakum, dan kami jelaskan kepada kalian, wa nukirru, dan kami tetapkan fil arhami ma nasya'u ila ajali musamma, di dalam rahim apa yang telah kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kau sedang dihamilkan, tapi sayang ibunya adalah seekor anjing, maka terlahirlah dalam kesadaran itu. Ya, maka inilah ya sahabat. Ya, maka ayat ini, ayat kalian cek saja juga nanti. Surat Al-Hajj ayat 5 menjelaskan tentang hari berbangkit. Kebangkitan kita tadi. Bahkan banyak ayat Al-Quran manusia dibangkitkan jadi ulat, jadi daun, jadi rumput, monyet, babi.
batu, besi, Quran, sahabat. Ya, silakan. Life is your choice. Ya, hidup adalah pilihan. Mau ridho pada Allah, ataukah kita terus membangkang dengan perumpamaan-perumpamaan Allah itu tadi semua. Ya, barangkali itu saja yang Abah bisa sampaikan tadi semua. Jadi karena Abah jadi merembet ke sana bicaranya, kenapa? Karena pertanyaan tadi apa namanya, mengatakan tentang kisah yang di Afrika adalah apa namanya, kisah yang di Afrika itu adalah tentang orang yang dilahirkan dari perut orang Kristen, tetapi dia adalah dari keluarga Islam sebelumnya. Ya, Quran surat Al-An'am menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah bisa mengganti kamu. Dikatakan adalah warabbukal ghaniyu, dan Tuhanmu maha kaya, durrahmati iyasha yudhibkum, lagi mempunyai rahmat. Jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkan kamu. Bayangkan itu. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u, dan menggantimu dengan siapa yang dikehendakinya setelah engkau dimatikan. Tadi kata apa? Manusia sekarang akan masuk ke dalam Bani Ad, Bani Samud, kaum Saba, Babilonia, Mesopotamia sekarang akan naik. Sudah mulai tanggal 27 Juli kemarin. Pergantian shift. Kenapa? Karena makhluk sekarang cuma ngeluh. Di otaknya duit, kesusahan, semua. Allah hanya dijadikan alat. Jadi, maka baknya adalah, bismillahnya adalah bak isti'anah. Nah, semua. Dengan nama Allah, bukan atas nama Allah. Beda. Tadi semua ya.